Columbina pada akhirnya menghilang setidaknya selama satu patch, selaras dengan cita-cita salah satu Lord Chanter Genshin Indonesia sekitaran sebulan yang lalu. Yap, Columbina masuk ke Moon Gate lalu seolah tenggelam sebelum akhirnya menghilang secara misterius tanpa kejelasan kemana ia pergi. Nah, spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa Columbina kembali ke masa lampau. Namun saya pribadi, ya seperti biasa ingin mencoba mengajukan opsi pribadi. Ya mumpung hingga saat ini belum ada konfirmasi pasti kemana Columbina perginya. Nah, proposal yang saya ajukan ini mungkin ya tidak terlalu gimana-gimana lah. Saya hanya ingin memaparkan bahwa Columbina tidak hanya pergi ke masa lampau, tapi juga pergi ke masa depan dan juga ke masa sekarang. Yap, dalam artian Columbina berada pada sebuah ruang atau dimensi di mana masa lalu, masa sekarang, dan masa depan berkumpul dalam satu tempat. Gimana konsepnya? Jadi langsung aja kita bahas sekarang. 月の物語。私のものとなった。 Oke, pertama, klarifikasi dulu soal kemungkinan Columbina kembali ke masa lampau. Saya pribadi tidak menolak ide tersebut. Ya, mengingat Hoyoverse sendiri tidak menutup kemungkinan adanya perjalanan lintas waktu. Ya, bahkan mereka sudah pernah menghadirkan skenario serupa di Genshin melalui di Reddit dalam Archon Quest A Space and Time for You. Namun pada skenario tersebut, Genshin dengan sengaja menutup kemungkinan penyimpangan dengan cara menjaga bootstrap loop tetap utuh di sana melalui kunci sleeping pod yang menjadi elemen penting dalam quest tersebut, sehingga perjalanan waktunya tetap terkonsep dan juga tertata. Karena itu, skenario perjalanan waktu menurut saya memang cukup beresiko, terlebih jika perpindahan tersebut terjadi secara fisik dan brutal, karena akan berpotensi mempengaruhi kejadian-kejadian yang sudah terjadi secara signifikan. Namun jika kita melihat peristiwa yang terjadi di Northcry, seperti keberadaan Moon Marrow dari Aria dan Iridescent, serta fakta bahwa Iridescent telah mengetahui setengah nama belakang Columbina, hal ini justru menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan besar dan memberikan kesan bahwa kemungkinan terjadinya percabangan timeline pada momen tersebut telah ditekan sedemikian rupa. Nah, selain itu, ada satu aspek yang berpeluang untuk menjadi anchor dari keseluruhan rangkaian kejadian. Ya, aspek ini nyaris dinihilkan dalam Luna 3, padahal perannya sudah hadir sejak Luna 1. Aspek tersebut adalah Mystery Ally. Ya, kita fokus ke titik ini dulu sebelum lanjut ke dalam konsep lebih luasnya. Pada Luna 2, saya pribadi cukup yakin bahwa sosok Mystery Ally ini adalah Nicole, mengingat pola kemunculannya juga terasa serupa. Terlebih dengan adanya benda yang jatuh pada salah satu adegan penutup Luna 2, asumsi tersebut terasa semakin menguat. Namun setelah kemunculan Nicole di Luna 3, dia sama sekali tidak menyinggung peristiwa tersebut, apalagi mengakuinya. Nah, jika kita mempertimbangkan sifatnya yang gemar memamerkan lore, rasanya cukup sulitlah membayangkan bahwa ia akan sengaja menyembunyikan fakta sepenting itu. Karena itulah saya pribadi memutuskan untuk mengeliminasi Nicole dari kandidat rekan misterius dan mengalihkan dugaan pada satu nama lain, yaitu Columbina itu sendiri. Ya, memang secara faktual ia sudah menyangkal keterlibatannya dalam peristiwa tersebut, bahkan menunjukkan gelagat tidak mengetahui sama sekali peristiwa pencarian Drafrerir maupun peran sebagai pelindung Pulau Hisi. Namun justru di titik inilah kerangka gagasan itu mulai dibangun. Nah, saya memproposalkan bahwa Columbina tidak sekedar kembali ke masa lampau, yang mana dugaan saya Columbina justru keluar dari timeline waktu itu sendiri dan keberadaannya di masa lampau nantinya hanya hadir sebagai bentuk informasi, bukan sebagai eksistensi yang mutlak. Secara sederhana, Columbina berada pada sebuah dimensi yang berbeda, dan dimensi tersebut tidak hanya bersinggungan dengan masa lampau, tapi juga mencakup masa sekarang dan juga masa depan. Dalam artian,
waktu tidak lagi dipahami sebagai sebuah garis linear, melainkan sebagai sebuah struktur. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman sudah bisa menebak arah pemikiran ini karena konsepnya memang saya ambil dari Tesseract yang ditampilkan dalam film Interstellar. Sebagai sebuah gambaran yang paling sederhana, saya bisa memikirkan semacam ini. Bayangkan kalian sedang bermain Genshin dan sedang berada di Pulau Hisui. Keberadaan kalian sepenuhnya terikat pada pulau tersebut. Lalu di mana Columbina berada? Columbina berada pada momen ketika kalian membuka peta. Artinya dia tidak berdiri pada satu titik lokasi, melainkan mampu melihat secara keseluruhan struktur dalam satu pandangan yang jauh lebih luas. Setidaknya jika dibandingkan perspektif kalian yang berada di Pulau Hisui dan hanya bisa melihat Muncanter bertanduk besar di hadapan kalian. Nah, tapi kasusnya kali ini yang dilihat Columbina bukanlah peta, melainkan timeline waktu. Jadi dia bisa melihat seluruh struktur waktu secara bersamaan. Nah, kendati demikian, hal yang perlu dicatat di sini, Columbina hanya dan terbatas hanya sebagai pengamat peta. Dia tidak maha kuasa sehingga bisa masuk ke dalam peta, lalu keluar pada lokasi yang berbeda. Dalam artian, dia hanya akan melihat struktur waktu tersebut di luar daripada timeline waktu. Sehingga hal yang hanya bisa dia lakukan pada timeline waktu tertentu hanyalah memberikan informasi dalam skala dan kuantitatif yang kecil. Yang mana itu pun akan sejalan dengan apa yang saya katakan di awal, tidak ada timeline waktu yang bercabang ataupun perubahan secara masif karena ulah Columbina. Nah, lantas informasi apa yang sebenarnya diberikan oleh Columbina pada timeline masa lampau? Menurut saya, ada satu probabilitas yang cukup kuat dan masih selaras dengan logika yang dibangun oleh Alice pada Luna 3, tanpa perlu menghadirkan Columbina secara fisik di sana. Informasi tersebut adalah nama Hyposelenia. Setidaknya untuk saat ini kita memiliki indikasi bahwa Iridescent Moon memegang setengah daripada nama belakang Columbina. Ya, memang hal ini belum bisa disebut sebagai sebuah bukti konkret, namun setidaknya aspek ini dapat berfungsi sebagai pegangan sementara atau bahkan pijakan terakhir agar informasi ini dan juga teori yang mengikutinya masih memiliki ruang untuk dilanjutkan. Nah, Alice pada Luna 3 menyampaikan satu hal yang sangat penting, bahwa nama merupakan konsep yang sangat fundamental untuk dapat menjadi landasan bagi sebuah eksistensi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah keberadaan sebuah nama saja sudah cukup untuk membuat Columbina dapat dianggap eksis pada era tersebut? Menurut saya, tidak. Namun, bagaimana jika pihak yang mengakui nama tersebut bukanlah entitas biasa, melainkan entitas yang memegang peran sebagai landasan dasar beroperasinya fungsi sebagai sebuah dunia? Dalam hal ini, para Dewi Bulan. Ya, dampaknya mungkin akan jauh lebih besar dibandingkan hanya pengakuan yang datang dari makhluk mortal. Nah, meskipun demikian, jika kita merujuk pada narasi Iridescent Moon yang menyebutkan bahwa Columbina datang kepada mereka dan bahwa ia juga melihat Columbina pada saat itu, asumsi bahwa yang hadir hanyalah sebatas nama tentu memunculkan tanda tanya tersendiri. Nah, beruntungnya masih ada celah yang logis untuk menjembatani hal ini. Nah, saya tetap pada pendirian bahwa Columbina tidak melintas secara fisik ke masa lampau, namun ada sebuah cara untuk tetap dapat bertemu dengan para Dewi Bulan melalui satu medium, yaitu Kuvahki, khususnya pada kemampuannya untuk merefleksikan diri pada timeline yang berbeda. Nah, dari skenario ini saya melihat setidaknya ada 3 implikasi utama. Pertama, soal Verdancrest yang menurut catatan Frost Moon Science hadir bersamaan dengan kelahiran Columbina, namun justru telah tercatat dalam liturgis Hyperborea. Kedua, Moonfall Silver yang disebut baru terlahir saat kelahiran Columbina, tapi dalam penelitian pihak Snesnaya, orang-orang Hyperborea sudah lebih dulu menggunakan material ini. Kemudian yang ketiga, Luonotar yang dikatakan lahir dari berkah Dewi Bulan, namun Columbina tidak mengakui bahwa berkah tersebut datang dari dia. Nah, mengenai Luonotar nanti akan ada penjelasannya. Yang ingin saya tekankan pada poin ini adalah hanya dengan Columbina dianggap eksis pada timeline sebelumnya, itu akan membuat posisi Columbina tidak canggung dalam timeline waktu, sekaligus bisa menjadi reason 3 aspek tadi menjadi eksis tanpa berlawanan dengan arsip. Mengingat dalam arsip yang terpisah, khususnya pada weapon signature Lauma, dikatakan bahwa Ayla menyaksikan kelahiran dari Columbina itu sendiri. Timeline waktu 500 tahun yang lalu dapat dipahami sebagai momen kelahiran Columbina dalam bentuk eksistensi yang sebenarnya.
Pada waktu yang berdekatan, turut lahir pula beberapa aspek yaitu Frost Flower dan Nocturnal Blossom yang dikatakan memiliki kaitan dengan kelahiran daripada Columbina. Nah, saya pribadi tidak memiliki arsip yang bisa memetakan adanya tanda-tanda keterlibatan Columbina di luar timeline pada masa ini. Tapi ada sebuah intrik unik pada timeline tersebut, yaitu nama Columbina. Ya, nama tersebut pada awalnya hanyalah sebuah code name yang digunakan oleh Fatui. Hingga kemudian pada Luna 3 kemarin, Columbina menyatakan bahwa ia tidak menyangka nama yang semula hanyalah code name pada akhirnya menjadi nama aslinya. Nah, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa ada keterlibatan dirinya di balik proses ini. Namun karena tidak ada arsip yang secara langsung mendukung asumsi tersebut, saya tidak akan memaksakannya untuk masuk ke dalam kerangka utama. Karena itu anggaplah ini sebagai sebuah probabilitas saja dan kita langsung melompat ke timeline sekarang, khususnya dalam rentang waktu Luna 1 hingga Luna 3, dan disinilah mulai terlihat sebuah adegan paralel yang saya pikir konsepnya sama dengan beberapa adegan yang ada di Interstellar. Dalam salah satu adegan di film Interstellar, di kamar Murph terjadi serangkaian peristiwa supranatural yang pada awalnya dipersepsikan sebagai gangguan layaknya hantu. Namun setelah Cooper memasuki Tesseract, barulah disadari bahwa sejak awal sosok hantu tersebut tidak lain adalah Cooper sendiri yang memanfaatkan gaya gravitasi untuk berinteraksi dari dimensi yang berbeda. Nah, konsep pada adegan inilah yang saya nilai memiliki peluang paralel dengan apa yang dialami oleh Columbina. Pada mulanya ia berada pada fase penyangkalan bahwa rekan misterius adalah dirinya. Namun dari sudut pandang dimensi yang berbeda, barulah nantinya ia menyadari bahwa selama ini sosok rekan misterius tersebut memang adalah dirinya sejak awal. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang, bagaimana mekanismenya? Jawabannya sebenarnya sederhana dan kita sudah memilikinya sejak awal, yaitu gravitasi. Sejak rilisnya Patch Luna, Notcry disebut memiliki kemampuan elemental purba yang terkoneksi dengan bulan. Kemampuan tersebut dikenal sebagai Kuvahki, yang secara literal dapat dimaknai sebagai kekuatan bulan. Cara kerja Kuvahki sendiri, yang mungkin sebagian teman-teman sudah menyadarinya, berpusat pada kemampuan menarik atau mendorong benda dari jarak jauh. Dengan kata lain, gaya tarik dan dorong. Ya, konsep yang sangat familiar. Dan saya melihat inilah kunci yang berpotensi menjadi anchor bagaimana kemudian Columbina akhirnya berperan sebagai rekan misterius selama ini. Jika teman-teman mengingat bagaimana Flint, Traveler, dan Paimon menemukan catatan atau petunjuk terkait Rerir, mereka harus menyaring dokumen yang sudah tercatat selama puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, namun dalam proses tersebut, mereka memperoleh bantuan yang bersifat misterius yang ditandai dengan sebuah buku yang bergeser dengan sendirinya. Pergeseran inilah yang pada akhirnya mengarahkan mereka pada informasi spesifik yang mengerucut pada petunjuk kebangkitan Rerir. Flint sempat menyebutkan bahwa memang ada banyak kejadian anomali di sana, tapi yang barusan bukan termasuk salah satunya. Pada titik inilah dugaan saya mengarah pada sebuah kemungkinan pergeseran buku tersebut bukan disebabkan oleh hantu, melainkan akibat adanya manipulasi gravitasi atau Kuvahki yang dilakukan oleh rekan misterius alias Columbina. Pola kejadiannya terasa paralel dengan bagaimana Cooper mempengaruhi gravitasi di kamar Murph pada film Interstellar. Lalu mengapa gravitasi bisa melakukan hal semacam itu? Nah, agar tidak terlalu teknis, ada satu kutipan Cooper pada adegan tertentu yang menyebutkan bahwa gravitasi mampu menembus dimensi, termasuk waktu. Hal ini karena gravitasi bukan sekedar gaya yang bekerja di dalam ruang dan waktu, melainkan sesuatu yang justru membentuk ruang dan waktu itu sendiri. Nah, pada titik ini saya memilih untuk berhenti menjelaskan lebih jauh agar pembahasannya tidak menjadi terlalu teknis nantinya. Karena jujur aja, jika dibedah lebih jauh, konsep ini memang berpotensi membuat kepala pening. Nah, walaupun begitu emang ada satu hal sih yang belum terjawab jika mekanismenya seperti ini, yaitu soal kubah pelindung Pulau Hisi yang juga dikatakan akibat daripada rekan misterius tersebut. Nah, jika mengikuti perumusan yang saya rumuskan sebelumnya bahwa Columbina memasuki sebuah dimensi di mana dia dapat memandang keseluruhan timeline waktu,
lalu hanya bisa memberikan sebuah impact kecil dalam timeline tertentu, maka akan ada pertanyaan yang muncul tentu saja. Apa sebenarnya tujuan daripada Columbina? Apakah ia berusaha mencegah intervensi Dottore? Atau mungkin menghentikan kebangkitan Rerir? Atau bahkan dalam skenario yang lebih ekstrim, mencoba menyelamatkan 3 Dewi Bulan? Berdasarkan keyakinan saya pribadi, jawabannya bukan pada upaya-upaya tersebut. Saya masih berpegang pada pendapat awal, tidak ada yang benar-benar berubah. Tidak ada percabangan timeline atau pergeseran besar yang terjadi. Semua peristiwa nantinya akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Rerir akan tetap bangkit, Columbina pada suatu waktu eksistensinya akan terancam, lalu kemudian ketika ia ingin pulang ke bulan akan dihalangi oleh Dottore dan akhirnya memasuki Moon Gate sebelum pada akhirnya menghilang kemudian. Ya, segala hal yang terjadi akan seperti sedia kala. Namun ada satu aspek yang berubah, yaitu awareness atau kesadaran daripada Columbina akan keberadaannya sendiri. Dan di titik inilah, menurut saya, konflik yang memang berkutat pada Columbina hingga saat ini. Ya, sejak Luna 1, Columbina sudah menunjukkan isyarat bahwa Tifaat bukanlah tempatnya. Ia menyeratkan bahwa rumahnya berada di balik langit palsu, tepatnya pada bulan Frost Moon. Lalu pada Luna 2, Columbina menyatakan bahwa dunia menolaknya, sehingga eksistensinya di Tifaat memang terasa tidak pantas lagi. Puncaknya terjadi pada Luna 3, ketika berbagai pihak bahu-membahu membantu mencarikan namanya, bahkan berusaha mencarikan jalan agar ia dapat pulang. Sebelum akhirnya upaya tersebut berujung pada kegagalan untuk dia kembali ke bulan. Ya, krisis ontologis inilah yang menurut saya sudah mengakar sejak awal, bahkan mungkin sejak Columbina dilahirkan pada 500 tahun yang lalu. Dengan skenario yang telah dibangun sebelumnya, Columbina akan kembali menyaksikan kejadian-kejadian lampau dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana ia membantu Flint, Traveler, dan Paimon dalam pencarian dokumen terkait Rerir. Kemudian bagaimana ia melindungi Pulau Hissi yang bahkan sudah tidak dianggap ia sebagai rumah lagi. Serta bagaimana kemudian Luonotar ternyata lahir dari berkah yang ia berikan pada suatu masa. Ya, sudut pandang ini tidak dimaksudkan untuk mengubah rangkaian peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk menghadirkan kesadaran baru bagi Columbina, bahwa sejak awal, Columbina adalah bagian daripada Tifaat, sekaligus bagian dari struktur yang membangunnya. Ya, jika boleh meminjam ungkapan Tars, ia tidak memasuki dimensi tersebut untuk mengubah masa lalu. Ya, Columbina sempat seolah mencoba mengubah masa lalu. Lebih spesifik, ia mencoba menghalangi dirinya untuk pulang ke bulan. Ya, ada salah satu adegan yang paralel dengan Genshin dari film Interstellar, yakni scene stay. Dalam adegan tersebut, terdapat pesan stay yang dibuat oleh Coover untuk dirinya sendiri, sebuah permohonan agar ia tidak pergi, namun pada akhirnya ia tetap pergi. Ya, ini terasa mirip dengan salah satu peristiwa pada scene festival ketika Columbina diramal oleh Barbie. Ketika kartu terakhir hendak diambil, tiba-tiba terjadi intervensi Kuvaki pada deck kartu tersebut. Dan kartu yang muncul justru menampilkan Ronova yang dapat dimaknai sebagai simbol kematian. Saya melihat momen ini sebagai upaya terakhir dari Columbina untuk menahan dirinya sendiri pada timeline tersebut agar tidak pergi. Dan insiden yang melibatkan Dottore tidak terjadi. Namun, sama halnya seperti pesan stay dalam Interstellar, upaya tersebut pada akhirnya tetap gagal dan Columbina tetap pergi sebagaimana yang kita saksikan pada Luna 3 tempo hari. Nah, sekarang yang mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan, adakah indikasi bahwa Columbina benar-benar memberikan sebuah pengaruh kecil yang nantinya akan berdampak ke depannya? Menurut saya, ada satu titik yang saya cukup yakin ini terjadi, yakni Iridescent Moon. Pada Luna 2, Iridescent Moon sempat mengatakan, andai saja saat itu aku memiliki keberanian yang sama denganmu, lalu kemudian menimpali kalimat tersebut dengan mengatakan, semua yang terjadi memiliki alasan. Nah, awalnya saya belum sepenuhnya menangkap benang merah dari pernyataan tersebut. Pemahaman itu baru mulai terbentuk ketika kita melihat adegan yang melibatkan Dottore. Pada mulanya, saya mengira kegagalan Dottore dalam meredam kekuatan bulan merupakan reaksi alamiah dari pertemuan antar entitas bulan sendiri. Namun jika diperhatikan kembali, reaksi tersebut justru datang secara spesifik dari Iridescent Moon. Dan di titik inilah, saya menduga bahwa reaksi tersebut bukan sekedar respon alamiah,
melainkan juga respon emosional dari Iridescent Moon yang berkaitan dengan Columbina, sosok yang dahulu sempat membingungkannya, namun setelah pertemuan kembali, justru seolah mengkonfirmasi sesuatu atas perjumpaan mereka di masa lampau. Nah sayangnya detail mengenai pertemuan tersebut belum kita ketahui secara pasti, dan kemungkinan besar potongan jawabannya baru mulai akan terungkap pada 14 Januari mendatang, tepatnya ketika Luna 4 akhirnya mengudara. Oke, poin ini hampir terlupa, yaitu siapa terduga pelaku dari kejadian yang saya uraikan sebelumnya. Nah sebenarnya kalau berkaca dari Runo atau Kalevala, terutama kalau sudah bicara soal arch hilangnya bulan, maka yang ikut campur dalam permasalahan tersebut pada akhirnya adalah higher entity. Di Kalevala yang mencoba mengatasi bulan hilang adalah Ukko, sang penguasa langit. Ya sebenarnya dengan skenario yang berhubungan dengan waktu, maka praktis untuk saat ini hanya Istaroth yang mungkin punya peran di titik ini. Terlebih faktanya bahwa putrinya bakalan playable di patch depan, maka ya ada peluang lah bahwa dia memang terlibat. Nah tetapi sepertinya terduganya untuk kali ini tidak tunggal menurut saya, karena ada Vader Volnir juga yang konsep kekuatannya sudah sama seperti uraian saya sebelumnya. Nah kalau teman-teman ingat, ketika Traveler menjalankan ingatan daripada Traveler sibling, saat itu Ved menatap Traveler. Kondisi yang terjadi adalah ingatan yang dijalankan milik Traveler sibling, dan waktu kejadiannya pada 500 tahun yang lalu. Nah tapi Dain mengatakan hal semacam itu bukanlah halangan bagi dia. Terlebih salah satu skenario yang terjadi di Notcry juga ada campur tangan Ved, walaupun secara tidak langsung gitu. Nah makanya sekarang saya pribadi tidak mengunci pada satu nama untuk terduga pelaku yang menciptakan kondisi Columbina sebagaimana yang saya proposalkan. Nah jadi sebagai penutup, seperti biasa video ini berisikan dugaan berdasarkan apa yang bisa saya tangkap dari serangkaian kejadian yang ada pada Archon Quest Luna sebelumnya. Yang mana pembuktiannya tentu hanya bisa menunggu sampai Luna 4 dirilis. Dan saya pikir pada akhirnya yang akan menyelamatkan Columbina nantinya, ya tidak lain dan tidak bukan adalah Traveler. Mengingat dialah yang tidak terikat dengan variabel yang ada pada Tivat untuk saat ini. Nah jadi silahkan teman-teman tuliskan komentar dan pendapatnya terkait video kali ini. Barangkali ada insight menarik bisa langsung paparkan saja, atau mau koreksi jika arsip yang saya bawa tidak sesuai, langsung komentarkan saja. Selama bukan leak atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Prisni pamit dulu. Ada